sama kita di Kupas Berita. Di Kupas Berita kali ini kita mau refreshing otak dulu. Kita nggak bahas politik hari ini. Nggak bahas politik dari kemarin. Politik dar. Emang politik pakai tembak-tembakan? Enggak. Kan ya gitu. Iya, kan berat ya politik. Kita sekarang ya. Sekarang juga berat ini. Oke, menyangkut ras terkuat di bumi. Mama. Benar. Jadi akhir-akhir ini viral video soal ibu-ibu yang marah-marah ke anak muda. Nih, kalau misalnya penonton belum lihat videonya, nih videonya. Nih, check it out ya. Ini dia. Check it out. Soalnya auratmu. Ibu nggak semua orang Islam, Ibu. Nggak Islam pun. Nggak semua orang Islam. Tapi tuh kok nunjuk-nunjukkan itu. Yang nunjukin gimana kok? Ibu ngutusin dosa ibu masing-masing aja, nggak usah ngutusin saya. Udah Bu, maaf ya Bu. Nggak usah minta maaf, Fit. Kita nggak salah kok. Dia yang duluan gangguin aku. Sopan kah orang pegang belakang orang? Malu Ibu, malu. Udah tua. Nggak malu aku. Udah jual diri. Suami Ibu aja suka nonton bokep. Yang posting ini namanya Inifaka. Dia posting tanggal 23 Juni lalu. Oke. Nah, sekarang videonya itu udah ditonton 41,9 juta. Wow. 42. Kita mah yang nonton 1 juta aja udah seneng ya. Iya, nih. 41 juta. Kasarannya adu bacot antara ibu-ibu dan anak muda. Iya. Itu kenapa sih tadi sebenarnya? Iya, kalau misalnya sekilas dilihat kan ini cuma kayak ibu-ibu lagi marah-marah aja. Ya, tapi ternyata si Inifaka ini ngasih kronologinya, Bang. Ya. Jadi kronologinya adalah si Inifaka ini lagi makan nasi Padang di warung nasi Padang Naspat gitu. Inifaka ini perempuan lagi. Inifaka ini perempuan. Jadi dia ini makan di warung nasi Padang pakai baju ibarat agak pendek, mungkin crop top ya, sama celana training. Yang perutnya kelihatan itu. Mungkin ya, perutnya kelihatan. Tapi di Indonesia sih biasanya crop topnya tuh nggak sampai sini, nggak sampai ya naik banget gitu. Cuman suka sedemikian pinggulnya kelihatan, sedemikian rapatnya ke bawah. Itu kalau dia begini nih, disitulah terlihat jeng. Nah, si Inifaka ini kan kalau makan nasi Padang kan duduk, Bang. Kelihatan lah punggungnya, bagian belakangnya. Ya kayak ada yang nggak sengaja, gitu, kadang kan kalau makan gini kan nunduk ya. Mengambil makanan gitu kan. Iya, mengambil makanan. Nah, di belakangnya dia ada pasangan suami istri. Ya, si ibu-ibu tadi. Nah, ibu-ibu ini berhijab. Iya. Terus setengah baya ya. Apa? Ya 40-an ke atas lah. 40-50 ya. Nah, ibu-ibu ini tiba-tiba langsung kayak negor, kan belakangnya kelihatan kayak kelihatan tuh punggungnya gitu. Iya. Ibarat kalau pakai bahasa kita kan kelihatan tuh punggungnya. Terus si Inifaka bilang, tapi saya rasa bukan punggung ya, punggung kan atas ya. Ini nih bagian bagian belakangnya sebenarnya ya. Bagian belakangnya. Iya, dan Inifakanya jawab, "Iya, Bu, enggak apa-apa." Mungkin ya Inifaka kayak kenapa udah emang kan gitu. Emang crop top ya kelihatan. Dia cuman kayaknya sih kesannya bukan marah tapi enggak apa-apa. Dia menyangka bahwa dia lagi diingetin bahwa ini kelihatan loh gitu. Oh iya enggak apa-apa gitu. Iya. Nggak apa-apa Bu gitu. Terus ibu-ibunya balasnya langsung nyolot, nadanya naik. Gak apa-apa gimana, itu kelihatan loh, suami saya di belakang ngeliatin gitu. Nah, jadi posisinya mungkin buat penonton yang kok bisa, jadi mungkin si Inifakanya madep sini, ada meja belakang. Nah, istrinya munggungin malah, jadi yang ngelihat langsung tuh si suaminya. Jadi kelihatan langsung mungkin ya. Terus suami saya ngeliatin jelalatan gitu kan, biasa lah. Iya, terus ibunya yang bikin ke-trigger, si Inifaka ini ke-trigger karena ibunya ngomong telanjang aja sekalian gitu. Terus karena Inifakanya kayak ngerasa nggak terima dong, masa disuruh telanjang? Enggak Bang. Enggak dong. Jangan. Karena Inifakanya ngerasa telanjang apaan gitu kan. Akhirnya pas mau bayar nasi Padang, dia kayak nyeletuk kampung gitu. Siapanya? Inifakanya ngomong kampung gitu. Si anak mudanya ngomong kampung gitu. Terus marah ibunya jawab, telanjang aja sekalian. Dia lagi jual diri kayak gitulah. Kayak ngebales gitu. Aduh cekcok ya. Terus akhirnya karena udah mulai chaos, si Inifaka rekam lah, keluarin kamera kan. Nah, terjadilah cekcok yang ada di TikTok video itu. Tadi yang udah kita tampilin kan ibu-ibunya ngomong kayak auratmu. Terus Inifakanya bilang gak semua orang Islam. Gak semua orang yang makan di nasi Padang itu Islam gitu. Iya,
ya pun kalau misalnya bukan agama Islam kan nggak boleh ya kayak gitu. Kata si ibunya gitu. Ngatur. Ya, jadi begitu fenomenanya Bang, dan akhirnya rame gitu. Rame di TikTok. Sampai ada yang 40 juta itu. 41 juta ya. Itu berisi pertikaian antara Gen Z dan Gen apa itu ya? Gen Z dan bukan baby milenial. boomers. Iya, baby boomers ya. mungkin ya. Mungkin. Jadi kayak ya seru nih ngeliat pertikaian ini gitu. Iya, ada yang ngebela si ibu-ibu, ada yang ngebela si Gen Z-nya gitu. Even ada yang komen Bang, komennya tuh yang kayak ini ibu-ibu kalau misalnya dimasukin ke Bali itu satu pantai bule diceramahin semua gitu. Ya kan biasa bule bikini gitu kan. Iya. Ini auratmu. Kan biasa berjemur gitu. Gak boleh berjemur pakai baju panjang mungkin gitu kan. Berjemur harus pakai baju panjang. Iya benar. Dan sampai akhirnya video ini nih ada yang nge-stitch salah satu akun dari Chersan gitu. Dia bilang ibu-ibu kayak gini tuh kayak perlu dikasih tahu istilah laki suaminya ya, misalnya kalau ngeliatin orang tuh ya kasih tahu suami lu gitu loh, jangan kasih tahu si perempuannya gitu. Terus juga ya tadi dia bilang kronologinya bisa ditonton, dan kayak si Chersan ini bilang kita tuh nggak bisa ngontrol pandangan orang, kayak maksudnya even misalnya suami sendiri kayak suaminya yang harus jaga gitu loh Bang, maksudnya jangan istilahnya lu yang salah siapa tapi malah nyalain si cewek ini kan. Maksudnya enggak. Ya kita juga nggak bisa kontrol si Inifaka nih pakai pakaiannya apa. Misalnya gitu. Lu ganti ke rumah lu balik lagi pakai ini dress panjang gitu kan nggak mungkin. Kecuali emaknya ya kecuali mungkin ya. Misalnya dia jalan sama emaknya gitu kan. Terus kamu jangan ganti gitu. Itu kan bukan emaknya gitu emaknya kan. Juga. Gak mungkin si siapa namanya? Vicky. Inifaka ambil apa sih kayak misal taruhlah dia bawa baju sweaternya terus dia lilitin di badan perutnya. Terus si Chersan mungkin kan? Ya si Chersan juga bilang kayak maksudnya sebenarnya dengan di bahasa dia ya kayak dengan lo ngasih tahu punggung kelihatan ya nggak apa-apa karena kan itu kayak ngasih tahu gitu. Tapi juga jangan sampai yang keluar ucapan tadi sekalian aja telanjang gitu. Gak apa ya merendahkan gitu loh jatuhnya. Malah jatuhnya nggak sopan sebenarnya kalau tiba-tiba langsung megang punggung. Iya kan tiba-tiba dipegang ya? Dipegang. Dan kayaknya juga bukan dipegang, maksudnya dipegang juga punggungannya gitu. Punggung enggak. Ya daripada suami yang megang. Ya bahaya itu bahaya ini pegang nih. Terus dengan makanya nada yang penuh kasih sayang. Si Chersannya ngomong kayak gue tuh kadang suka heran sama ibu-ibu yang kayak suaminya yang kegenitan tapi yang disalahin orang. Jadi kayak orang lain yang harus ngerti situasi dia gitu. Kalau misalnya menurut si Chersan kalau misalnya suami lo yang genit ya lo kasih tahu suami lo. Jangan nggak nyerocosnya ke orang gitu loh. Terus sekarang sebelum pindah ya, ini dulu aku mau komentar. Gimana kalau kalian nanti? Apa? Misalnya nih kejadian nih ya. Cowok atau suami kalian tuh ketahuan ngeliatin taruh lah dalam hal ini seperti yang tadi kasusnya di depan kalian tuh ada seorang perempuan yang ininya kelihatan lah ya. Iya, atau pakai rok mini. Terus si cowokmu itu ngeliatin. Terus kamu akan ngapain? Aku bakal pakai baju yang sama. Enggak pada saat itu. Pada saat itu. Nyindir sih paling enggak sih? Nyindir. Kamu masih nyindir. Kalau enggak kamu bukan dulu. nyindir. Enggak coba kamu gimana? Kalau aku udah langsung gitu. Kalau aku emang yang jadi kamu akan negur si cowoknya, bukan negur ceweknya lah. Enggak akan ngomong ke si Nona atau enggak salah kan maksudnya kan itu karena dia. Menurut aku juga kalau ibu-ibunya nih nggak nyaman sama si cewek si Inifaka tadi, harusnya yang nggak nyamannya yang pergi gitu loh. Apa enggak tukeran bangku gitu sama suaminya. Jadi suaminya tapi kan dalam pandangan dia tuh memang si perempuan itu nggak berhak. Dia nggak berhak pakai pakaian seperti itu karena akibatnya suami dia jelalatan matanya. Kan gimana ya? Itu baju dia gitu ya, mungkin dia beli pakai duit dia, misalnya ya dia berhak dong pakai baju. Emang kalau kamu gimana? Kalau aku ini aku sindir, maksudnya aku ini langsung pacar aku liatin terus liatin sampai mata lo keluar tapi ke pasangan gue gitu. Tapi keras-keras sehingga si perempuan yang ngedengar.
Ya enggak sih, paling kayak agak neken aja gitu, liatin terus. Ngomongnya di sebelah kuping aja, liatin terus. Sampai puas gitu. Oke. Ajarin tuh mata. Kontrol tuh mata gimana sih? Ya mudah-mudahan gak terjadi ya. Iya, semoga. Dan mudah-mudahan cowok kamu, kalaupun itu sangat menarik di hadapan dia, kayak saya dong, pura-pura ngeliat ke atas sih. Kipasnya terus dibenerin. Terus ngadepin istri kita lagi ngeliat kemana, baru dilihatin. Iya dong. Atau itu jadi tips pakai kamera. Iya duh. Enggak, itu bercanda ya. Itu jangan. Tapi sebetulnya saya mau bilang gini, si laki-laki itu benar yang kalian bilang tadi, atau siapa yang bilang tadi ya? Iya sih. Ya dianya tahu diri lah. Ya. Terutama dia kan lagi jalan sama istrinya, jalan sama pacarnya, ya mbok ya gitu loh. Dijaga gitu. Mungkin kalau mereka cowok-cowok semua ngelihat itu, ya terserah lah ya. Tapi kalau dia jalan sama istrinya, jalan sama pacarnya, ya kan, ya mbok ya kayak tadi saya bilang, lihat ke tempat lain kayak apa kayak. Liatin kasirnya gitu. Kasirnya kayak lihat daftar harga, wah mahal. Ini nggak tahu nih penonton gimana nih kalau itu kejadian sama Anda. Apa yang akan Anda lakukan bila itu terjadi sama, kalau Anda perempuan terhadap pacar Anda. Kalau Anda cowok, kalau itu terjadi di depan Anda, artinya si perempuan ada di depan Anda. What would you do? Oke. Kembali ke cerita ini. Iya, kalau dari pandangan aku ya Bang ya, aku ngelihatnya dari point of view-nya Inifaka ya. Inifaka ini kan kayak ngerasa, enggak, gue gak salah, ngapain gue harus minta maaf ke ibu tadi. Karena Inifaka tuh pasti nganggap ibu ini cuma mau ngingetin awalnya, tapi kok jadi ngegas, kok jadi maksa gitu kan. Sama kayak pengalaman aku Bang, orang kan sekarang gak tahu nih agama aku apa gitu kan. Orang ngeliat nih aku ya udah kayak gini aja, karena gak pakai hijab. Tapi ketika orang lihat, oh si Egra nih muslim, mana hijabnya? Nah kalau misalnya aku udah bilang enggak nggak pakai, selesai sampai situ ya udah. Tapi kan ada beberapa ya aku temuin yang sampai ngasih dalil, pakai dong maksa. Nah itu mungkin juga yang dirasain si Inifaka. Kenapa kok jadi maksa? Terserah gue mau pakai apa gitu. Mau berpakaian kayak gimana. Itu pernah terjadi nggak sama hidupmu, dalam hidupmu? Apa yang sampai memaksa? Ya apalah, ya teguran terhadap caramu berpakaian. Kalau teguran iya, cuma kayak kalau yang sampai maksa ada beberapa, tapi kayak saya pernah. Sering sih. Sering malah. Sering. Kayak kalau orang udah tahu, oh si Egra nih muslim, langsung kayak, mana hijabnya? Aku nah, kamu gimana gitu. Jawabnya? Enggak mau pakai. Enggak, pas ditanya alasannya apa, ya aku cuma jawab gak mau aja gitu. Nyamannya begini. Walaupun setelah dia berbicara dengan nada yang, mana Pak ini jilbabmu? Kenapa judgment gitulah. Judgment. Ya, kalau misalnya dijudge, aku udah langsung yang kayak, ya udah urusin dosanya aja, dosanya sendiri aja. Kamu ngomong gitu? Iya, aku biasanya gitu. Urusin dosamu sendiri aja. Sama kayak si Inifaka kan. Udah urusin aja dosa sendiri gitu. Oh, dia ngomong gitu? Iya, urusin aja dosa ibu sendiri gitu. Kalau aku sih langsung kayak dan si ibu bilang, emang kamu anggap aku berdosa? Kalau aku langsung lontarin kalimat yang ini Bang. Mungkin kalau menurut kamu hijab itu wajib, tapi menurut aku hijab itu pilihan gitu. Aku biasanya lontarin kayak gitu sih. Kalau keluarin ayat? Wah, ya sudah, diri kita menghilang dari line aja. Wih. Kan nggak ada sih ayat jilbab tuh nggak ada. Iya. Okay. Anyway, iya. Maksudnya kalau dari aku sih gitu, kok jadi kesannya nih si ibu nih kok jadi maksa gitu ya. Kayak, tapi aku melihat ada kayak satu fenomena sih, maksudnya mungkin selain yang kayak mata suaminya jelalatan gitu. Ketika dia ngomong satu line up atau kayak kalimat, kan muslim gitu-gitu yang tadi auratmu gitu. Kayak sebenarnya aku mikir apakah sebenarnya orang tuh ada punya pola pikir atau pandangan yang memang lu mau muslim kayak lu mau non muslim, cara berpakaian lu tuh harus tertutup semua. Maksudnya ada yang sampai membawa agama sampai segitunya gitu loh. Iya, banyak ya. Banyak dan ya oke. Ceritanya kita mulai ngobrol lebih substantif nih. Karena kan maksudnya istilahnya gimana sih? Iya, enggak gini. Saya mau kasih contoh. Kalau pertanyaanmu Cindy adalah bahwa emang bisa segitunya ya beragama? Bisa. Nah, sekarang kita jangan ngomong Indonesia dulu nih. Kita ngomong tentang negara-negara di mana cara berpakaian itu diatur secara cukup ketat, ya.
Afghanistan contoh yang paling bagus, dalam arti contoh bagaimana agama tuh bisa menguasai setiap lini kehidupan kan, ya, dalam hal ini cara berpakaian. Saya tidak tahu persis ya apakah kalau di sana pakai cadar atau enggak ya, tapi paling tidak pakai jilbab. Begitu juga dengan di Iran, ya. Ingat nggak 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, atau tahun yang lalu 2024 atau 2023 di Iran pernah terjadi sebuah rangkaian kerusuhan masyarakat di sana akibat ada seorang perempuan yang sebetulnya dia itu orang Iran yang sudah tinggal di luar negeri ya, jadi kayak diasporanya Iran. Oh iya. Nah saat itu dia kembali ke Iran. Mahsa Amini betul ya. Nah si Amini ini itu kan pakai jilbabnya nggak cukup proper. Jilbab gini doang. Jilbab di Indonesia gitulah yang cuma diselempangin gitu ya, mungkin rambutnya masih keluar, bla bla bla. Nah itu kemudian ditegur oleh kayak laskar begitu, kayak apa sih, polisi agama Iran gitu. Polisi agama di ini ditegur sih. Bahkan bukan hanya ditegur, bahkan ditangkap. Dibawa ke dalam mobil tahanan, dibawa tuh. Nah 3 hari kemudian dia ditemukan tewas. Dalihnya serangan jantung. Dalihnya penyakit, kata si polisinya. Tapi ada yang lihat atau ada bukti ya bahwa dia mengalami kekerasan oleh aparat, bukan diperkosa ya, dipukul ya. Dan sampai sekarang tidak pernah secara jelas bisa ditentukan apakah Mahsa Amini itu meninggal karena tindak kekerasan aparat atau karena memang penyakitnya. Ya. Dan itu menimbulkan kemarahan luar biasa di tengah masyarakat Iran. Sampai ada rangkaian demo membela hak perempuan untuk berpakaian bukan secara bebas itu, Pak. Ya, jangan dipaksa dong kami menggunakan jilbab seperti yang dipaksakan oleh si polisi tersebut ya. Tapi yang ingin saya tunjukkan dari contoh itu adalah bahwa ada memang orang-orang yang merasa bahwa cara berpakaian itu harus diatur sedemikian ketat, ya. Dan bahkan yang turun tangan di situ negara, ya. Iya sih. Sekarang kita balik ke Indonesia. Di Indonesia itu berlaku nggak? Kayaknya enggak deh. Enggak. Ada di sejumlah daerah. Oh iya. Di Aceh. Yang paling jelas di Aceh. Tapi Aceh kan memang menyebut dirinya menegakkan syariah Islam kan. Syariat Islam. Jadi Anda jangan main-main tuh ke Aceh, ya. Karena aku jadi gue pernah lihat satu video. Nah, kayak kumpulan anak-anak muda gitu Bang, lagi olahraga lah biasa kan, lari gitu. Nah, tiba-tiba ada biasa nih sekumpulan yang laskar-laskar itu, laskar agama gitu, ngeliat kok celananya pendek. Itu di Aceh? Aceh, di Aceh. Oke. Ganti nih, masuk celananya pendek kayak gitu-gitu. Jadi didatengin lah istilahnya. Iya, bisa begitu, ya. Bahkan bukan cuma celana pendek aja, bajunya dianggap ketat, jadi memperlihatkan ya sebenarnya tidak ketat-ketat amat, tapi cukup memperlihatkan lekuk tubuh. Nggak, kulitnya sih nggak kelihatan, cuman badannya tuh kelihatan lah kira-kira. Slim fit gitu ya Bang? Kayak slim fit tapi nggak betul-betul fit sih. Iya. Tapi nggak longgar. Itu juga bisa ditegur. Nah itu bukan cuma di Aceh sebetulnya. Di beberapa daerah seperti Sumatera Barat misalnya, ada kewajiban di sekolah. Oh iya. Yang ya kan? wajib berhijab dan perempuan. Seperti yang tadi disebut oleh Cindy, itu diberlakukannya hanya kepada orang Islam atau juga kepada non-Islam? Semua. Kalau di Sumbar. Jadi ya di Aceh tadi juga semua. Iya. Sumatera Barat untuk sekolah juga semua. Dan saya yakin di beberapa daerah di Indonesia itu juga diberlakukan. Jadi apa yang dilakukan si ibu-ibu itu tuh sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu janggal. Emang ada orang-orang yang berpikiran sejauh itu cara berpakaian itu harus dibatasi. Nah, tapi biasanya perempuan ya.
perempuan ya kayak kalau laki-laki? Kalau laki-laki mah enggak. Bahkan kalau laki-laki misalnya makan nasi padang, kaos kutangan tuh. Kaos kutangan enggak pasti enggak bakal ditegur kayak, "Mas, itu lengannya kelihatan." Enggak mungkin ya. Dia pasti kayak dicuekin. Bahkan diliatin mungkin. Enggak. Jawa mah sambil kita ngeliat, "Aish" gitu. Oh iya. Loh, gitu enggak, kan. Ya memang tapi kalau enggak salah di kalau di Aceh, bahkan cowok-cowok pun celananya harus di bawah lutut. Oh iya. Di bawah lutut. Itu karena konsep aurat namanya. Jadi auratnya laki-laki itu kalau menurut konsep Islam kan konservatif itu adalah lutut sampai dari lutut sampai sampai perut gitu kali ya. Kalau badan boleh. Jadi jalan-jalan dengan six pack gitu. Serius, Bang. Serius. Iya. Ada diajarin kok. Boleh. Wah. Wow. Cewek tuh dari ujung kaki sampai mana gitu, cuman sini doang. Nah, kalau perempuan tuh ada yang sampai bahkan cadar kan? Iya. Tutup semua jadi tinggal mata. Tapi yang lebih lazim kan yang muka tapi rambut ketutup, tangan tuh boleh. Tangan masih boleh, telapak tangan. Telapak tangan boleh kelihatan. Kaki pun itu hanya bisa telapak kaki itu ya kira-kira. Nah, saya mau bilang segitu ketatnya peraturan. Agama tuh kayak mengatur semua aspek termasuk berpakaian gitu ya. Termasuk berpakaian. Kayak ini Bang, maksudnya tadi kan kita udah sedikit spill soal dari aspek agama. Nah, maksudnya sekarang aku tuh mulai kepikiran membahas dari aspek bukan sosial ya, bisa dibilang kayak aspek perempuan lah. Kayak pernah gak sih Bang Ade sama Egra tuh kayak denger stigma pantesan aja dilecehin, bajunya aja begitu. Iya. Ya kan? Iya lagi. Maksudnya apakah memang tata berpakaian seperti si Nifaka ini juga bisa mengundang atau memicu terjadinya aksi pelecehan seksual? Mungkin verbal kali ya, kayak misalnya di catcalling gitu kan. Atau memang sebenarnya kita berpakaian tertutup pun juga ya mengundang catcalling juga gitu. Jadi emang otaknya udah mesum. Ada. Iya kan? Ada. Itu temen aku aja. Jadi dia tuh pakaiannya tertutup Bang, Sin. Jadi dia tuh syar'i lah pakaiannya. Tapi dia dilecehin ukti ya. Tapi dia dilecehin sama laki-laki yang sampai dipegang gitu. Sumpah. Iya. Nah akhirnya dia ngomong ke aku kan, gue yang berpakaian tertutup ini aja dilecehin, gimana lo yang nggak pakai jilbab gitu. Makin. Iya makin. Nah terus aku mikir, dulu berarti bukan pakaian masalahnya. Emang iya. Iya, bukan masalah pakaiannya, tapi masalah otak si laki-laki yang melecehkannya itu. Yang termasuk kita bisa kaitin sama tadi yang si suami ngeliatin si yang punggung cewek itu. Maksudnya gini loh, kayak kalau emang nggak ada niat apapun kan pasti kayak ya fokus makan aja atau enggak minimal kadang kan kalau misalnya makan bareng suka suaminya atau lakinya ngeliat HP gitu kan. Iya. Kayak kalau lagi makan, maksudnya kan kalau aku bilang tuh ngeliat ke atas. Oke. Tapi apakah itu termasuk pelecehan nggak sih? Enggak. Yang mana? Lakinya ngeliatin. Enggak, kalau ngeliatin ya kena dong. Enggak, aku ngeliatin itu. Kamu kan tahu lah di mana bedanya melihat dan ngeliatin gitu kan. Oh iya, kalau ngeliat doang kan kayak udah gitu. Kalau ngeliat terus jadi wah pelecehan. Loh kan gue cuma ngeliat doang. Gue udah berusaha nih tapi lihat lagi. Oke. Berarti enggak, tapi saya mau kembali ke contoh kamu nih. Untuk berargumen tentang bahwa cara berpakaian itu tidak akan menghindarkan seseorang dari pelecehan. Iya. Saya ingin ingatkan cerita tentang apa yang terjadi pada saat ibadah haji. Oke, ibadah haji. Orang itu kan ada yang namanya mencium Hajar Aswad. Itu kan rame tuh orang di depan. Muter gitu kan. Di depan si batu itu ya, si Hajar Aswad itu. Nah, orang itu kan berebut ke sana. Ya. Nah, berulang kali kita sudah mendengar tuh ada testimoni dari para jamaah wanita yang bilang bahwa ketika dia ke sana dia semula berpikir ini kan tempat suci Allah gitu kan. Kan kita ingin beribadah. Bener. Tapi ternyata mereka mengalami apa? Pelecehan seksual. Jadi ada cowok-cowok yang datang dan kemudian dengan sengaja misalnya menempelkan mungkin alat kelaminnya gitu ya ke si perempuan atau meraba-raba atau memegang. Itu perempuan udah pakai jilbab sama sekali nggak ketat loh.
Dan emang panjang kan biasanya kalau haji kan panjang lurus, yang gombrong bukan gitu. jilbubs lah. Oke. Ya. Nah, jadi artinya ini mah gak ada hubungannya kalau gitu. Mau kamu berpakaian terbuka atau tertutup, si para pelaku pelecehan itu akan melakukan hal yang serupa. Kalau ada kesempatan kan, itu kan suasana yang serba agak tidak terkendali tuh, yang di depan Hajar Aswad itu. Dan mereka merasa bahwa orang nggak siaga, orang tuh tidak ada yang melindungi si perempuan. Jarang tuh di samping perempuan ini ada penjaga yang akan akan melakukan respons ketika si pelaku kejahatan itu beraksi kan. Jadi it has nothing to do sama cara berpakaian. Paling tidak gini, bukan cara berpakaiannya yang menentukan terjadi tidaknya pelecehan, tapi faktor-faktor lain itu. Nah, sehingga kembali ke pernyataan si orang tadi tuh, ya, ya terang aja dilecehin, wong pakaiannya aja kayak gitu, ya. To some extent barangkali ada benarnya dalam arti begini ya. Saya mau bilang gini, to some extent untuk derajat tertentu ada benarnya, tapi sama sekali nggak bisa diterima sebagai sebuah argumen yang dinormalisasi, dibenarkan gitu. Membenarkan terjadinya pelecehan atau mengatakan bahwa ya pelecehan terjadi karena cara berpakaianmu. Itu nggak bisa. Tapi cara berpakaian bisa nggak menyumbang bagi pelecehan? Bisa jadi faktor. Ya kan? Kita sama-sama setuju nih. Dan penonton juga mungkin harus, bila Anda semula menganggap bahwa kayak kamu atau siapa yang bilang hak dia dong mau pakai pakaian seperti apa. Kita harus ingat, tapi adalah hak kamu untuk berpakaian. Tapi kamu harus ingat juga cara berpakaian tertentu memang bisa menimbulkan rangsangan. Dan oke, maaf aku potong, Mbak. Apa? Kamu bilang apa? Kayak kita tuh juga hidup di negara yang memang norma-norma masyarakatnya masih kuat. Apalagi kayak masih ngejudge dari cara berpakaian. Even ya, misalnya nih baju gini tapi mungkin agak lebih belahannya rendah gitu misalnya, atau apapun, lagi acara formal atau apa, pasti kayak dijudge, bajunya gitu banget sih gitu. Maksudnya ya beda sama di negara-negara barat yang memang basically kayak cara berpakaiannya yang kayak udah serah bebas sebebas lo aja gitu. Jadi yang saya ingin katakan tuh ya, pertama-tama ya, kita sadar bahwa ya memang ada nilai-nilai atau masyarakat yang punya panduan normanya mengatakan bahwa cara berpakaian harus diatur secara ketat. Ya, kita syukurnya di sini enggak ya. Ya, kecuali Anda di Aceh atau Anda di Sumatera Barat dan daerah-daerah tertentu. Kita untung itu tidak terjadi pada kita. Tapi kita tahu bahwa itu memang ada di kepala orang. Cuman di Indonesia itu tidak diberlakukan sebagai sebuah hukum. Nah, si ibu itu lupa tuh. Mungkin, si ibu-ibu tadi. Mungkin ya. Bahwa kita tidak hidup di daerah yang mengatakan bahwa you are not supposed untuk menunjukkan perut kamu. Iya, betul. Ya. Terus dia marah-marah. Orang kan bilang, hak lo apa? Nah, itu kan hak perempuan itu untuk berpakaian seperti itu. Ya enggak? Iya. Nah, jadi dia salah karena istilahnya yang peribahasa di mana kita berada di sana langit dijunjung itu loh. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya, di mana. Wah, kamu bahasa Indonesia bagus ya. Enggak juga. Enggak, tapi artinya dia juga harus sadar kamu tuh tinggal di sebuah daerah di mana itu tidak diatur, tidak dilarang. Jadi kamu nggak bisa marah-marah. Kalau kamu cuma mengingatkan, Bu, kelihatan tuh ininya, dan si perempuan menjawab dengan baik-baik, nggak apa-apa Bu gitu ya. Ya udah selesai, harusnya gitu. Selesai terus sampai situ. Selesai sampai situ, terus ngomong ke suaminya, mata. Iya. Ayo kita pergi dari sini. Mata. Ya kan? Itu satu. Tapi di sisi yang lain saya juga harus mengingatkan sih, terutama buat perempuan-perempuan kan. Memang cara berpakaian itu bisa menimbulkan rangsangan tertentu. Harus kita ketahui itu. Nah, si perut yang kelihatan itu merangsang nggak? Merangsang sih. Walaupun tingkat kemengerangsangannya itu minimal lah. Iya. Kalau pakai rok mini bisa merangsang nggak? Mungkin. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Penonton ini kebetulan pakai rok. Iya. Nah, ya. Apalagi kalau kamu misalnya pakai baju dengan belahan dada yang sangat rendah. Iya. Ya, yang memperlihatkan sebagian gitu ya.
atau pakai baju yang apalagi transparan. Iya, yang punggungnya sampai kelihatan banget sampai. Iya. Bahkan ada yang baju Sabrina gitu ya. Sabrina tahu. Yang nggak ada ininya, bahunya kelihatan. Oh iya. Semua itu merangsang. Tapi kan kita memang hidup dalam sebuah masyarakat yang tingkat interaktivitinya tinggi ya. Nah, karena itu saya setuju dengan ketika Anda mengatakan bahwa ya jangan perempuannya aja yang diurusin. Benar. Iya. Karena laki-lakinya memang juga punya kewajiban untuk, kamu udah tahu nih orang-orang ini, ketika kamu pakai rok mini, tujuan kamu apa? Kalau ini sih style gue gini. Style gue gini. Biar lucu aja. Biar lucu aja. Biar cantik. Iya, biar menarik. Iya. Ya kan? Itu kan adalah sesuatu tendensi dalam hidup manusia yang normal. Anda ingin kelihatan lebih menarik dari orang-orang yang lain kan? Atau nggak dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Anda kelihatan lebih menarik. Cantik untuk diri sendiri gitu. Untuk orang lain juga nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. Untuk membuat orang tertarik sama saya. It's okay. Menjadi cantik itu okay. Ya. Nggak ada yang salah dari situ. Betul. Ya. Dan saya mau bilang gini, jadi kalau Anda berpakaian ketat, Anda berpakaian mini, Anda pakai pakaian yang mungkin dadanya agak rendah gitu ya, itu Anda sadar itu it's arousing, tapi it's okay. Ya. Tapi harus Anda sadar bahwa karena itu arousing, itu mungkin menimbulkan reaksi sama orang. Ya, reaksi sosial yang akhirnya misalnya lawan jenis jadi yang ngeliatinnya. Nah dalam hal ini kamu tanya ke saya kan udah tua nih. Iya bang. Masih tertarik gak sama kecantikan perempuan? Jawabannya apa? Masih. Iya masih lah. Oke. Ya. Iya. Tapi tadi karena saya punya kesadaran etik yang tinggi kali ya. Nggak usah tinggi lah, punya kesadaran etik. Maka pria-pria yang beradab itu akan, jadi tertarik tapi dia nggak akan melototin. Ya, nggak yang gitu. Mungkin gayanya gini, lihat sebentar gitu, terus terus lihat lagi. Iya. terus lihat orang lain, ada yang tahu nggak? Lihat lagi. Iya. Dan itu juga nggak apa-apa. Kalau ada pria-pria yang melakukan itu, it's okay. Ya kalau udah punya istri gitu kasusnya gimana? Ya nggak apa-apa. Itu harusnya kan istrinya nggak sih yang ngegol suaminya? Yang ngeliatin itu jangan. Melotot. Atau mulai megang-megang atau apa. Kan gini, perempuan yang menimbulkan stimulusnya. Iya. Ya kan, dengan kecantikan kalian tuh menstimulate orang. Ya. Saya bilang tadi, it's okay. Ada orang yang tertarik dan terangsang, ya. Tapi kalau dia cuma melakukan bentuk keterangsangannya itu dengan melihat, dengan gitu ya, dengan mengagumi, dengan mungkin berhayal gitu ya. Nggak apa-apa dong. Itu maksud saya. It's okay. Jangan lihat orang yang melakukan itu sebagai, wah ini orang otaknya mesum. Lah, elunya ngasih lihat dada lo. Misalnya yang tadi ya yang pakai kebaya lah. Kebaya tuh bisa arousing nggak? Bisa. Ya bisa lah. Tipe kebaya tertentu itu menarik secara seksual. Ya di luar kebaya encim gitu ya. Yang kenapa kalau kebaya encim kenapa? Enggak, kok kebaya encim masih kayak tertutup. Gitu kan. Dan kalau kebaya biasa itu kan memang kayak ke kulit gitu bang warnanya. Oh. Jadi kebaya biasa tuh ada kebaya Jawa Tengah, Jawa Barat gitu loh. Beda-beda juga ya. Cuman kebaya. Poin saya adalah kan ada kebaya yang dibuat dengan cara yang sedemikian rupa yang bentuk lekuk tubuh gitu. Bahkan ada kebaya Sabrina nggak sih? Ada sekarang. Iya. Nah itu saya tadi katakan it's okay. Tapi kalau cowok jadinya punya tendensi untuk ngeliatin dan eye catching kan ya. Kan dia eye catching. Iya. Ya iyain aja. Ya emang iya. Kalau dari sisi cewek, ya udah nggak apa-apa, ada fans gitu. Diliatin, udahlah fans gitu. Lagi ngeliatin. Gitu. Jadi sama-sama saling menghormati nih. Iya. Perempuan minta dihormati, laki-laki juga minta dihormati. Cuma si cowok kalau dia sama pacarnya, ya paling-paling digampar ceweknya kan.
Lu ngeliatin dia terus. Dah putus. Tuh makan tuh. Dipanggil. Sin ini nih. Dia cowok gue kayaknya tertarik deh sama kamu. Mending gak lo sama dia aja deh. Itu kalau Cindy kayaknya gitu ya. Nah jadi emang itu dibutuhkan kedewasaan ya. Iya. Jadi misalnya gini, kedewasaan dalam menentukan kapan, pada batas mana you can expose yourself. Iya betul. Ya, tadi saya bilang kalau enggak ujung-ujungnya harus tertutup semua kan. Terus kamu bilang enak aja, saya juga mau memperlihatkan bagian tubuhku dong. Iya boleh. Nih kalian kan sedang memperlihatkan bagian-bagian tubuhmu yang oleh si ibu-ibu itu bisa aja nih dada-dadanya kan gitu ya misalnya. Lengannya nih. Gitu kan. Ya, kita kan nggak mau begitu. Jadi kita mau bilang bahwa boleh dong. Boleh. Pertanyaannya bolehnya sejauh mana? Ya. Jadi misalnya gini, pakai rok mini boleh nggak? Boleh misalnya. Tapi semini apa? Semini apa? Seatas paha gitu kan. Ya misalnya. Nah itu akan sangat bergantung di mana kamu berada. Iya benar sih. Kalau lagi di pasar ya kan? Iya agak susah. Kayak ini Bang. Lagi di pasar. Pakai rok mini itu ngapain? itu emang, woi top banget. Abang-abang langsung. Tapi ada Bang fenomena sekarang itu kalau naik komuter lain KRL sama outfit naik KRL sama outfit naik MRT itu beda. Oh iya. Ada fenomenanya. Jadi kalau naik KRL tuh bener-bener kayak tertutup pakai jaket sampai sini gitu kan, celananya panjang itu gitu. KRL. Itu KRL. Tapi kalau orang udah masuk ke MRT, mereka pakai celana pendek, pakai tank top santai itu oke aja gitu. Jadi emang tergantung tempatnya juga sih. Tergantung mungkin dari faktor internal itu diri sendiri apa dan faktor eksternal luar lingkungannya juga gitu. Apakah memang ada tendensi karena ya kalau KRL mungkin kita bisa lihat beberapa kali terjadi kasus pelecehan kan. Mungkin kalau MRT ya MRT enggak. MRT tuh enggak ada gitu. Yang lebih longgar juga dan ya. Tapi memang kelasnya lain. Ya, saya mau bilang bahwa ya betul. Jadi harus sangat memperhatikan kamu tuh berada di mana. Ya, kampus aja beda-beda. Ada kampus kalau kamu ke UIN jilbab semua kan? Iya betul. Iya, benar. Tapi kalau kamu ke UPH misalnya ya ke Gunada swasta sekolah swasta binus segala macam kayak sih lazim orang mengenakan misalnya saja kalau lagi zamannya rok mini gitu tank top sama kardigan yang tipis gitu. Kalau di UI misalnya di kampus saya relatif di antara gitu, dia nggak ketat banget, tengah-tengah ya masih aman ya, tapi pakaiannya seperti inilah aman dalam artian nggak rousing tadi. Nah kalau di kampus-kampus tertentu, apalagi di Amerika kan, coba aja lihat orang pakai hot pants pun, pakai celana pendek pun datang ke kampus kan. Jadi betul-betul semua tergantung pada kultur di mana kita berada ya. Nah kembali ke tadi masalah dengan kasus si ibu-ibu ini adalah kenapa dia harus melakukan serangan yang seofensif itu. Memang verbal sih, tapi nggak tahu kalau itu dibiarin kali berantem beneran. Cakar-cakaran kali. Karena kan itu kan ada yang ngelerai juga kan. Udah ya Bu, maaf ya Bu gitu. Yang bilang itu siapa? Nggak tahu apakah karyawan Sri Nasi Padangnya atau yang sesama pelanggan atau sesama pelanggan. Nggak jelas juga itu siapa yang ngelerai. Kalau kamu terjadi di depan kamu gimana? Tonton aja. Jangan. Bukan. Enggak dilerai. Saran saya sih jangan diemin ya. Bilang udah Ibu. Ya. Udah ya. Bu, hey lihat aku. Trennya lagi gitu. Lihat aku Bu. Lihat aku sekarang. Tapi ini adalah sebuah fenomena yang memang sangat bisa kita bayangkan lazim terjadi dalam sebuah masyarakat yang tengah berubah seperti Indonesia. Ya saya misalnya ini kan bukannya tidak terjadi di barat sana ya. Saya pernah lihat sebuah video tahun yang memutar ulang rekaman pada tahun 60-an ya. Oke. Ketika itu kan orang belum pakai rok mini perempuannya. Iya. Mungkin rok mini itu mulai tahun 65, 66 gitu. Nah, ini wawancara dengan perempuan-perempuan tahun 63. Kayak aku pernah lihat deh. Pernah lihat ya? Yang bajunya ditampilin, dipamerin gitu, terus perempuan-perempuannya yang kayak reaksinya, ih aku nggak akan mau itu kayak. Iya, aku nggak akan mungkin pakai itu. Siapa juga yang mau pakai? Kayak wanita panggilan ya kayak gitu-gitulah. Ya.
Jadi bukannya tidak pernah Barat pun punya perasaan pernah seperti ada di fase berada di fase itu. Iya, yang style-style terbuka mereka kayak antipati gitu loh. Gitu masyarakatnya berubah. Ya sekarang sih gitu ya. Ya tetap aja Anda nggak bisa menggunakan bikini di jalan-jalan kota, di jalan raya kota besar itu. Dan tetap akan dilarang. Jadi tetap ada limit. Ada tempatnya. Ada tempatnya. Polisi juga akan bilang, "Mbak, ya janganlah." Gini jangan juga di sini kali. juga. Kita sih menghargai kebebasan, cuman ya jangan pakai bikini loh. Nah, pertanyaannya, polisinya arouse nggak? Mungkin arouse. Mungkin. Jangan dia menjalankan kewajibannya. Benar. Itu ya. Jadi ini pun ibu-ibu penonton semua harus sadar bahwa ini masyarakat sedang berubah. Dan terlihat perbedaan sudut pandang juga. Yang satu sudah mulai mengikuti kayak era global yang modern banget. Yang satu mungkin masih normanya kuat kali ya, norma agamanya. Jadi kita nggak mau menyalahkan dan sih. Dan nggak ada yang menyalahkan karena emang sebenarnya dua wanita ini ya dari sudut pandang pola pikir juga beda. Gitu. Cuman tadi ibu itu jangan dibilang telanjang aja. Yang tiba-tiba jual diri ya jangan. Itu pegang-pegang perut orang juga ya jangan. Nggak sopan juga. Suruh suaminya aja. Babal jangan. Belum tentu orang yang berpakaian terbuka itu jahat atau belum tentu dia juga jual diri, belum tentu gitu. Ya dan kalau itu kan pasti bukan jual diri lah ya. Iya karena emang style dia begitu yang bisa tadi. Jadi dia selama ini effort buat apps workout gitu kan, mau ngasih tahu nih gitu. Pinggul gue nih gitu kan. Dan seperti saya katakan, it's okay. Sebetulnya nggak apa-apa, cuman ya selama itu semua ada batasnya, jangan berlebihan, nggak apa-apa. Ingat aja sekarang yang saya katakan tadi soal masyarakat berubah, Saudi Arabia aja udah berubah. Benar. Sekarang udah nggak wajib pakai jilbab. Di Saudi Arabia. Ya, dan kalau dalam beberapa tahun ke depan mereka mulai memang udah pakai pakaian-pakaian yang sama merdekanya dengan negara-negara lain, ya apresiasi aja dan jangan anggap wah kehancuran moral kita. Enggak usah begitu. Kayak tadi perkosaan hanya terjadi kalau si pria itu memandang rendah perempuan. Iya betul. Benar. Ya, kalau perempuan dianggap sebagai manusia-manusia yang harus dilindungi, dihargai, diapresiasi, ya, dihormati, nggak akan terjadi perkosaan. Ya. Dan kalau tadi yang Bang Ade bilang ini pasti udah tanda-tanda kehancuran moral ya. Sebenarnya lebih kayak gimana caranya kita tetap survive, bertahan buat di tengah arus modernisasi mungkin soal berpakaian atau apa gitu. Kita tetap jadi diri kita sendiri dan nggak kebawa arus negatif sebenarnya gitu. Oke. Senyamannya kita aja gitu. Ya, Love yourself gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalnya penonton ada ide konten atau kayak, Kak, bahasnya politik aja, boleh juga komen di bawah. Atau Kak, mau bahas apa gitu, boleh. Jangan lupa apa sih? Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye.